Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman sekalian. Sudah lama sekali kita nggak bikin video, dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Amin amin. Dan seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya sedang bersama dengan Ustadz Mahfudz Hoyrul Amin. Tempo hari kita sudah pernah collab ya Ustadz ya? Ya. Menjelang pemilu pada saat ini. Oke, Ustadz, ini terkait dengan apa yang tengah kita hadapi saat ini, yaitu wabah penyakit Corona COVID-19 yang kita kenal menjadi pandemi global pada saat ini. Dan jujur, bagi saya seorang manusia itu menakutkan, karena memang seperti yang kita ketahui bersama, mungkin takut itulah sifat naluriah manusia ya, yang dan nggak bisa hilang. Nah, sekarang nih gimana nih menurut pandangan Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Ini kan sekarang wabah penyakit ini menyerang siapapun ya, menyerang siapapun dan tidak mengenal latar belakang agama. Iya betul. Menurut Ustadz sendiri bagaimana nih? Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita harus menyadari ternyata segala wabah ataupun musibah itu adalah berasal dari kesalahan manusia sendiri. Wa ma asoba min musibatin, ya kan? Jadi memang musibah itu karena ulah manusia. Kalau corona ini kan kita lihat asal mulanya dari kelelawar, orang makan sembarangan dan lain sebagainya, akhirnya menyebar dan lain sebagainya begitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang pertama adalah teguran itu merupakan bagian perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Jadi kalau saya ya, konsep saya adalah kita banyak hal yang perlu kita lakukan ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti akan kita sampaikan, cuman yang pertama itu. Jadi yang pertama adalah taubat. Taubat, istighfar itu merupakan solusi dari berbagai macam permasalahan dalam hidup ini, kan begitu. Nah, yang selanjutnya yang pasti ya, karena ini adalah pandemik atau wabah yang sangat cepat untuk menular, maka kita harus berupaya untuk menjauhkan diri kita dari wabah ini. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus menjauhkan diri kita, social distancing itu ya. Jadi memang kita berupaya untuk lebih baik di rumah saja agar kita dapat meminimalisir penyebaran virus ini, kan begitu. Selanjutnya kita juga harus sering-sering mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Terus ini yang penting juga bagi yang sakit, baik itu flu, demam dan lain sebagainya, tolong pakai masker. Ini penting sekali. Ini sebagai upaya mencegah penyakit. Bahkan kalau kita bersin sekalipun, mohon maaf kalau dulu mungkin bersin asal nyembur aja atau pakai tangan, sekarang jangan itu. Tapi kita pakai selasi, jadi begini. Itu jauh lebih aman, karena kalau pakai tangan ini berpotensi bersalaman dengan orang lain atau berpotensi megang hidung atau mata, itu bisa menyebabkan merambatnya virus ini, kan begitu. Berarti memang Ustaz, begini, kita akui bahwasanya ini adalah wabah yang menjadi pandemik global saat ini dan menyerang, dan begini, intinya begini, tidak ada satupun negara saat ini dalam komunitas yang lebih besar ya, tidak ada satupun negara yang bisa mengatakan mereka aman dari virus corona ini. Bahkan negara-negara maju sekalipun. Bahkan negara maju, Indonesia yang mudah-mudahan segera menjadi negara maju ya, berkembang ya. Kalau sekarang masih berkembang ya. Sekarang masih berkembang, dan mudah-mudahan tentunya bisa menjadi negara maju ya. OTW maju lah ya. Intinya kan Indonesia sempat sangat percaya diri bahwasanya Indonesia aman dari corona. Ternyata beberapa waktu kemudian Indonesia terpapar dalam waktu ini berapa? 3-4 hari, 4-5 hari itu sudah sampai sekarang di angka lebih dari 200. Iya, tadi saya baca sebuah berita, lumayan itu sampai 200, sekitar 227 orang yang sudah kena. Itu positif. Belum yang sedang dalam PDP, uji lab dan lain sebagainya itu juga. Oke, artinya memang selain kita harus bersabar tentunya ya dengan wabah ini, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan. Ya. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan, bukan begitu? Ya betul. Termasuk tadi social distancing itu merupakan sebuah ikhtiar. Dan menurut saya begini Ustaz, ini kayaknya satu-satunya long distance relationship yang paling bagus. Betul. LDR selama ini kan selalu diidentikan dengan mereka yang galau. Iya betul. Mereka yang ternyata tidak hanya itu. Ya.
sekarang orang-orang pada LDR semuanya, long distance relationship, bahkan mereka yang bekerja pun harus sekarang long distance semua. Iya. Begitu. Dan yang mengharukan bagi saya ada sebuah kisah di Jakarta, ada tim medis yang memang karena dia tim medis ini karena memang setiap hari mengurus orang-orang yang terkena COVID-19 ini, maka dia tidak pulang ke rumah. Luar biasa. Karena dia khawatir keluarganya kena. Keluarganya terkena. Karena dia. Mungkin dia nggak apa-apa, tapi dia takutnya jadi carrier begitu. Iya. Jadi akhirnya dia mewakafkan dirinya dan dia tidak akan pulang ke rumah sampai wabah ini selesai. Berarti memang dia bukan karena sepenuhnya menanggulangi pasien, tapi karena memang setelah dia mengurus pasien yang terpapar COVID ini, dia stay di rumah sakit. Karena kan orang yang paling dekat dengan penyebaran ini adalah orang yang merawat itu. Iya. Dan kan di Cina sendiri kan ada beberapa kejadian dokter yang merawat itu sampai kan bahkan ada yang meninggal juga kan karena itu. Oke. Jadi itu. Berarti sekarang ini yang paling bijak harus kita lakukan tadi adalah long distance. Satu lagi yang lebih penting juga adalah kita meningkatkan imunitas kita. Gimana caranya menjaga keprimaan tubuh kita? At least kita mengkonsumsi sesuatu yang mengandung vitamin, terutama vitamin C. Itu penting sekali. Karena vitamin C ataupun makanan yang sehat itu dapat meningkatkan imunitas. Kan COVID-19 ini kan sebuah virus yang sebenarnya dibandingkan demam berdarah, dibandingkan TBC itu jauh lebih tidak berbahaya. Jadi memang sebenarnya dari tingkat bahayanya virus ini tidak setinggi saudara-saudara sebelumnya yaitu MERS dan SARS, tapi virus ini sangat cepat penyebarannya. Nah, jadi kalau seandainya kita orang-orang yang sehat dan kita punya imunitas yang tinggi, sebenarnya kalau kita kena pun kita tidak akan apa. Jadi kita bisa sembuh sendiri tanpa harus ke rumah sakit begitu. Intinya kita harus menahan diri sementara. Iya, menahan diri juga. Yang sehat harus berusaha menahan diri untuk tidak beraktivitas secara berlebihan. Dan seandainya ada yang sakit atau mungkin ciri-cirinya seperti apa yang menjadi ciri-ciri COVID-19, harusnya segera isolasi dan juga menghubungi tenaga medis seperti itu kan. Betul. Dan satu lagi yang penting, jadi ini kan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita, kan begitu. Pertanyaannya apa yang ibroh yang bisa kita ambil? Jadi gitu. Kalau saya melihat dari berbagai macam ibroh, ada dua pelajaran penting. Yang pertama, kita menjaga kebersihan. Betapa banyak sekarang orang benar-benar safety, benar-benar menjaga kebersihan dirinya, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit hand sanitizer dan lain sebagainya. Padahal kan seharusnya itu tidak kita lakukan saat ini saja, tapi sebelumnya juga harusnya kita harus menjaga kebersihan, begitu. Misalnya innallaha jamal wa yuhibbul jamil. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tuh indah dan menyukai keindahan, menyukai kebersihan dan sebagainya. Jadi begitu. Artinya kalau dengan wabah ini saja kita tidak menjaga kebersihan, harus dengan teguran apa lagi biar kita bisa menjadi orang yang bersih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang mana yang lebih kita takuti gitu. Banyak. Nah, ini menarik sekali dan ini yang menjadi istilahnya semacam dilema. Iya, dilema. Kita gak takuti tapi ada gitu. Iya, jadi nggak bisa dipungkiri memang rasa khawatir itu ya itulah manusiawi. Tapi pertanyaannya mana yang lebih unggul begitu loh. Kita mati setiap harinya itu. Kalau memang kitanya mati 100% kita akan mati. Tapi dengan corona ini mungkin kita hanya punya 1% untuk mati karena virus ini kan begitu. Sedangkan jalan kita untuk menuju kematian itu kapanpun dan dimanapun dan dengan cara apapun. Bahkan dengan cara kita tidur sekalipun. Iya. Jadi artinya adalah mana yang lebih kita takutkan? Kita takut akan kepada Allah, akan azab Allah, atau takut dengan corona? Mungkin orang termindset sih, Ustaz. Iya. Karena memang saya lihat ya, mohon maaf, framing di media sosial dan mungkin karena terlalu banyak berita-berita yang ada di media sosial membuat kita was-was. Dan waktu misalnya saya hari Senin kemarin ke pasar lihat mbak-mbak yang jualan, lihat orang-orang itu saya lihat santai-santai saja. Mereka bahkan santai-santai saja. Dan mereka karena tidak tahu. Dan mereka tidak punya pilihan juga. Iya, dan tidak punya pilihan. Jadi begini, itu plus minus. Tapi yang lebih penting adalah jangan-jangan selama ini kita lebih takut sama corona daripada kematian itu sendiri. Maksudnya kita lebih jauh mempersiapkan terhindar dari corona dibandingkan kita mempersiapkan kematian, kan begitu. Betul. Kalaupun kita meninggal karena corona itu kan hanya sekedar wasilah dan suatu saat kita semua pasti akan mati. Pasti akan mati. Nah, jadi kalau saya rasa
ada persiapan yang lebih penting dibandingkan kita terhindar dari corona. Apa Tapi itu? bagaimana cara kita mempersiapkan agar kita mati dalam keadaan mulia, kan begitu. Oke, betul. Jadi kepanikan yang ada seperti ini itu menurut saya ya itu wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar terhindar dari corona gitu. Iya. Dan sekalipun begini Ustaz, seandainya pun kita nauzubillah min dzalik Iya. terpapar dan kemudian meninggal, alangkah baiknya kemudian ya dari sekarang selagi kita sempat dan selagi kita sehat ya Iya. tingkatkan Ibadah kita. Jadi harusnya ya semangat. Jadi kan gini loh, banyak juga kan ya. At least misalnya begini, kita yang tinggal di rumah dan tidak bekerja, otomatis kan kita masih punya waktu yang lebih banyak. Iya. Kalau dulu mungkin gak sempat ngaji, harusnya sekarang lebih semangat, ngajinya lebih banyak. Betul, Kan betul. begitu. Karena Dulu gak kita- sempat duha, sekarang Iya. duha, sekarang tahajud. Kenapa? Karena waktu yang Allah berikan lebih banyak. Dengan teguran ini harusnya mendekatkan kita kepada Allah, begitu. Iya. Kalau dengan teguran ini saja kita tidak bertaubat, harus dengan teguran seperti apa lagi? Harus Agar kita bertaubat, kan begitu. dipertanyakan itu hatinya masih hidup atau enggak, mati hatinya itu. Jadi memang penting bagi kita mengambil ibroh Oke, dari betul, kejadian betul. ini. Iya, begitu. betul. Jadi saya rasa orang yang paling sukses dalam cobaan wabah ini adalah mereka yang paling banyak bisa mengambil ibroh atau hikmah di balik semua kejadian. Jadi begitu ya Ustaz, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan selain melakukan tindakan-tindakan preventif, kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah Iya. SWT, menjadikan ini sebagai sebuah medium untuk kita bertakarrub ila Allah, Bertaubat, begitu ya. lebih bertaubat juga bertaubat, kepada Allah. ya. Karena memang ya mafsadat yang terjadi di muka bumi ini, entah itu sifatnya wabah dan bencana Iya. alam, itu juga datang daripada ketidakbijaksanaan manusia mengelola bagaimana Allah SWT memberikan anugerah kepada kita semua. Gitu ya. Sip. Terima kasih Ustaz. Salaman nggak kita nih? Oh, ini apa? Salaman tapi dalam bentuk yang berbeda. Insya Allah ya salaman. Oke. Itu juga sebagai salah satu tindakan preventif, bukan berarti kita nggak mau salaman ya gitu ya. Jadi Sebenarnya kita mau 1 meter juga tadi, Iya. cuman nggak masuk kameranya kan, Iya, jadi mau kan tidak nggak mau harus masuk. agak Jadi dekat memang harus begitu. gini. Ya, Jadi jadi- sebenarnya 1 meter. kita lagi ngomongin social distancing, tapi ternyata dekat-dekatan dan seandainya salah satu dari kami ini terpapar virus, mungkin berikutnya Kita aminkan orang tadi. lain begitu ya. Amin. Oke, begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.